yang nggak masuk tinggal 19. Untuk masing-masing kelompoknya kan PPT-nya sudah dikirim ke saya. Nanti masing-masing kelompok maju membawa kursi presentasi, dan dua kelompok yang nggak presentasi nanti membuat 2 pertanyaan. Jadi satu pertanyaan dari kelompok 2, satu pertanyaan dari kelompok 3. Berikutnya kalau misalkan kelompok 2 yang maju, masing-masing kelompok memiliki pertanyaan juga. Jadi perkuliahan kita hari ini membahas mengenai fonologi tentang lamanya bunyi tersebut diucapkan. Itu kan yang dibahas oleh kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 berarti nanti membahas mengenai bunyi panjang, bunyi pendek, ada lagi bunyi tunggal, bunyi rangkap, sampai mana kelompok 1 bahasnya? Sampai mana? Punktuasi. Itu ada di slide berapa? 45. Oke, berarti sampai slide 45 terakhir mengenai ini ya, punktuasi. Selanjutnya kelompok 2 mengenai fonem sampai distribusi suara. Slide berapa? 58. Jadi mengenai itu sampai realisasi diskon. Kemudian kelompok 3 mengenai fonotatik sampai terakhir ya, mengenai ini alfon. Masing-masing kelompok yang nggak masuk siapa? Kelompok 1 yang nggak masuk berapa anak? 3. Kelompok 2 1. Kelompok 3 3. Jadi langsung saja ya, kuliah hari ini. Silakan kelompok 1 maju membawa kursinya. Silakan. Kelompok 1 silakan maju membawa kursi. Silakan dikirim satu moderator. Dari kelompoknya nggak apa-apa, nanti terus kelompok 2 dari kelompoknya juga. Nanti di akhir presentasinya kan ada tanya jawab juga. Silakan. Perkenalan dulu. Ya, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Destiasti dan yang terhormat kepada teman-teman yang saya sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bunyi bahasa dan ciri-cirinya. Yang pertama itu ada bunyi agresif, yaitu bunyi yang dibentuk dengan mengeluarkan arus udara dari rongga paru. Udara mengalir keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Jenis-jenisnya itu ada dua. Yang pertama bunyi agresif pulmonik, yang kedua bunyi agresif glotalis. Untuk yang bunyi agresif pulmonik ini dibentuk dengan mencarikan ruangan paru-paru oleh otot paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Untuk yang bunyi agresif glotalis ini dibentuk dengan aliran udara keluar yang melibatkan pita suara sebagai mekanisme utama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bunyi agresif. Definisi dari bunyi agresif ini adalah bunyi yang dibentuk dengan menghisap udara ke dalam paru-paru. Udara mengalir masuk melalui rongga mulut atau rongga hidung. Jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama bunyi agresif glotalis, serupa dengan agresif glotalis, tetapi arah aliran udara berlawanan, yaitu masuk ke dada. Yang kedua bunyi agresif velarik, dibentuk dengan menaikkan pangkal lidah ke langit-langit lunak, digunakan dalam beberapa bahasa dengan bunyi klik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bunyi segmental. Definisi dari segmental adalah bunyi bahasa yang bisa disegmentasi atau dipisah-pisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti vokal dan konsonan. Dibentuk oleh pernapasan, alat ucap, dan pita suara. Ciri-ciri berupa vokal, konsonan, atau diftong. Biasanya dilambangkan dengan huruf atau abjad. Memiliki fungsi utama dalam pembentukan kata. Macam-macamnya ada vokal. Vokal itu adalah bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Contohnya a, i, u. Konsonan bunyi yang dihasilkan dengan hambatan pada alat ucap. Contohnya b, d, k. Diftong kombinasi dua vokal yang dibaca sebagai satu bunyi. Contohnya I, au. Cluster kombinasi dua konsonan yang dibaca sebagai satu bunyi. Contohnya selanjutnya yaitu bunyi suprasegmental, yang mana definisinya bunyi
ada tentang proses terbentuknya bunyi suprasegmental. Nah, di sana kan dijelaskan bahwasanya terjadi karena tekanan udara yang keluar dari paru-paru secara terputus-putus, memungkinkan terbentuknya sederetan bunyi. Tekanan ini menciptakan pola ritmis yang menyertai udara. Maksud dari penjelasan itu mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi.
mengalir keluar melalui rongga mulut dan rongga hidung. Contohnya pada kata apa? Tadi memberi contoh kata apa? Bat. Sama? Dok. Coba dipraktekkan. Bat sama dok. Nah, itu menurut kalian, itu mengeluarkan arus udara dari paru-paru yang melalui rongga mulut atau rongga hidung atau tidak? Rongga mulut atau rongga hidung? Rongga mulut. Tetapi ada di sini terasa di sini di rongga hidungnya itu ada kata bat. Kalau yang di PPT ini bunyi agresif itu dilihat gini. Ini bunyi agresif glotalik terbentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup sama sekali. Jadi kalau bunyi agresif ini bersifat tertutup di dalam rongga mulut dan rongga hidung, seperti ditekan. Bagaimana? Paham? Oke, untuk kelompok 1 ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertepuk tangan. Oke, silakan kelompok 2. Nanti masuk ke kelompok silakan memberi 1 pertanyaan. Kelompok 2. Absen, silakan sudah absen. Ada absen. Tadi kita udah Ya, silakan dimulai kelompok 2. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafai Ramadhani. Saya Siti Maulifah Dian Nadani. Saya Nur Muhammadiyah. Saya Vina Dia. Ada beberapa tahap dalam diskusi kali ini. Yang pertama memaparkan materi, yang kedua sesi tanya jawab. Untuk menghadiri waktu, tentu saja materi pertama yang akan disampaikan oleh yaitu fonem adalah bunyi terkecil yang dapat memberikan makna dalam suatu bahasa. Fonem merupakan wujud abstrak yang direalisasikan menjadi fon, yaitu bunyi-bunyi yang diartikulasikan dan didengarkan. Fonem biasanya ditulis antara garis kiri seperti B dan P. Fonem bersifat khusus pada satu bahasa. Misal fonem L dan R membedakan
pelan dan keras. Pengenalan fonem. Pengenalan fonem adalah proses untuk mengenali pola bunyi tertentu yang membedakan makna dalam suatu bahasa. Fonem merupakan suatu bunyi yang unik dalam suatu bahasa, dan setiap bahasa memiliki seperangkat fonemnya sendiri. Fonem memiliki beberapa karakteristik, yaitu: 1. Fonem merupakan unit tertentu yang dapat membedakan makna. 2. Fonem merupakan representasi bunyi yang ada di dalam pikiran manusia. 3. Fonem dalam bahasa Indonesia yaitu huruf vokal dan huruf konsonan. 4. Lambang fonem adalah diapit dengan 2 garis biru. Lanjutnya, Selanjutnya, premis fonologis. Premis fonologis merupakan dasar atau prinsip dalam kajian fonologi yang digunakan untuk memahami struktur dan fungsi bunyi dalam bahasa. Berikut adalah beberapa premis utama dalam kajian ini. 1. Bahasa terdiri dari satuan bunyi. 2. Bunyi memiliki fungsi distintif. 3. Struktur bunyi terkait dengan sistem fonologi. 4. Bunyi dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri khusus. 5. Fonem duduk pada kaidah kombinatorial. 6. Aspek sinkronik dan atronik. 7. Adanya variasi bunyi atau alifon. 8. Universal fonologis. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu realisasi fonem. Nah, fonem sendiri kan ini merupakan unit terkecil dari suara. Nah, kalau realisasi fonem ini adalah berupa prakteknya seperti itu. Realisasi fonem adalah bagaimana fonem tersebut diartikulasikan dalam bentuk suara atau nyata. Yang pertama, realisasi vokal dalam bahasa Indonesia merujuk pada cara vokal diartikulasikan atau diucapkan dalam berbagai konteks dan posisi dalam kata. Vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf dasar, yaitu A, I, U, E, O. Kemudian yang kedua, konsonan dalam bahasa Indonesia adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara menghalangi aliran udara pada saluran vokal, baik secara total, misalnya dengan penutupan mulut, maupun sebagian. Konsonan dalam bahasa Indonesia sangat penting untuk membedakan kata, karena perubahan konsonan dapat mengubah makna suatu kata. Jenis-jenis konsonan ada 23 dalam bahasa Indonesia. Konsonan dalam bahasa Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan tempat artikulasi di mana suara dihasilkan, dan cara artikulasi bagaimana suara itu dihasilkan. Nah, konsonan dapat terbentuk berdasarkan yang pertama, keadaan pita suara, yang kedua, daerah artikulasi, dan yang ketiga, cara artikulasi, dan yang terakhir, jalan keluarnya udara. Kemudian materi selanjutnya yaitu realisasi vokal. Realisasi vokal adalah pengucapan bunyi vokal dan cara bagaimana bunyi vokal dilafalkan atau diucapkan dalam suatu bahasa. Bunyi vokal dihasilkan dari getaran vital suara dalam bentuk rongga mulut yang berbeda-beda. Bentuk rongga mulut inilah yang akan menentukan kualitas bunyi vokal yang dihasilkan. Mengapa realisasi vokal itu penting? Dikarenakan yang pertama, fonetik, yaitu di mana ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Yang kedua, fonologi, yaitu di mana mempelajari sistem bunyi bahasa. Dan yang ketiga, pengucapan bahasa asing. Kemudian faktor-faktor yang mampu mempengaruhi realisasi vokal, diantaranya yaitu yang pertama, menurut posisi lidah, dan yang kedua posisi bibir, terus ada posisi langit-langit yang lunak, terus yang terakhir ada tergantung tekanan udara. Contoh realisasi vokal, vokal A dengan kata rumah. Nah, ini contohnya akan memiliki realisasi yang berbeda dengan vokal A pada mata.
Hal ini disebabkan oleh pengaruh bunyi di sekitarnya dan faktor-faktor lain seperti aksen atau dialek. Selanjutnya, realisasi konsonan. Realisasi fonem konsonan merupakan pengungkapan fonem menjadi bunyi biasa. Fonem konsonan adalah kelas bunyi ujaran yang bukan vokal dan terbentuk dengan menghambat aliran udara oleh bibir, gigi, dan lidah. Berdasarkan cara pembentukannya, realisasi fonem konsonan dibedakan menjadi 1. Konsonan hambat bila-bila, yaitu fonem P dan B. 2. Konsonan hambat dental, yaitu fonem T dan D. 3. Konsonan hambat velar, yaitu K dan G. Bunyi konsonan dihasilkan dengan cara menutup atau menyempitkan saluran suara pada beberapa tempat. Konsonan juga disebut huruf mati. Berikut ini contoh pemakaian huruf konsonan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan penempatannya. Contohnya B, berani, kebal, kebab. C, cicak, cacing. D, kanji. D, ada, akad. F, putra, kafir, maaf. D, gebrak, pagar, muk. Di mana dari contoh tersebut ada huruf-huruf konsonan. Selanjutnya, realisasi diftong. Realisasi diftong merupakan pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Diftong adalah dua huruf vokal yang bersatu sebagai satuan bunyi bahasa yang dilakukan atau diucapkan dengan satu hembusan nafas. Diftong juga sering disebut vokal rangkap. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Berikut beberapa contoh diftong. Aula merupakan bentuk huruf diftong AU. Pandai merupakan bentuk huruf diftong AI. Survei merupakan bentuk huruf diftong EI. Poin merupakan bentuk huruf diftong OI. Selanjutnya, konotatif. Konotatif adalah cabang fonologi yang mengatur urutan batasan bunyi dalam suku kata dan kata suatu bahasa. Konotatif merupakan kaidah rangkaian fonem atau membentuk satuan fonologis yang lebih besar, seperti suku kata dan kata. Istilah konotatif berasal dari bahasa Yunani, yaitu fon yang berarti suara dan tatif yang berarti mengatur. Istilah ini diciptakan oleh ahli bahasa Amerika, yaitu Robert B. Stockwell pada tahun 1954. Konotatif sendiri memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek urutan bunyi yang diinginkan, yang kedua aspek batasan pada struktur suku bahasa, yang ketiga aspek batasan konotatif. Selanjutnya, distribusi fonem. Distribusi fonem diantaranya yang pertama distribusi bebas, yaitu fonem dapat muncul di posisi tertentu dalam kata tanpa mengubah makna. Misalnya dalam bahasa Indonesia formal, e dan e bisa saling menggantikan pada beberapa kata seperti teh atau te. Yang kedua, distribusi komplementer, yaitu fonem muncul dalam lingkungan yang sering melengkapi tanpa bertumpang tindih. Contohnya k atau h adalah varian fonem dari k yang distribusinya tergantung pada posisi dalam kata atau aspirasi mungkin muncul dalam aksen tertentu. Yang ketiga, distribusi kontrasi, yaitu fonem membedakan makna dalam. Yang ketiga, distribusi kontraksi. Distribusi kontrasif, yaitu fonem membedakan makna jika digunakan dalam posisi yang sama. Contohnya P dan D dalam kata padi dan badi. Yang keempat, distribusi awal, tengah, dan akhir, yaitu contoh kata awal fonem seperti B, D, G, dan lain-lain sering muncul sebagai inisial. Contohnya
dalam kata seperti senang. Yang kedua, posisi dalam kata. Konsonan yang muncul di awal kata contohnya huruf T dalam kata topi. Konsonan yang muncul di tengah kata contohnya huruf R dalam kata kereta. Yang terakhir, konsonan yang muncul di akhir kata contohnya huruf M dalam kata bukan. Yang ketiga, kombinasi konsonan. Beberapa konsonan sering muncul dalam kombinasi tertentu. Contohnya bahasa Indonesia huruf TR dalam kata truk, bahasa Inggris huruf ST dalam kata start, dan huruf PL dalam kata play. Yang keempat, pengelompokan berdasarkan artikulasi. Yang pertama, plosive. Plosive di sini yaitu hasil yang dihasilkan dengan menutup dan kemudian membuka saluran udara seperti kata P, T, H. Yang kedua, frikatif, yang dihasilkan dengan membiarkan udara mengalir melalui celah kecil seperti huruf F, S, R. Yang terakhir, nasal atau hidung, dihasilkan dengan membiarkan udara mengalir melalui hidung seperti N, N. Yang kelima, pengaruh hidungan. Konsonan dapat dipengaruhi oleh suara di sekitarnya. Contohnya, konsonan N bisa berubah menjadi M di depan P, misalnya sampai menjadi sampah. Yang keenam, pentingnya analisis distribusi konsonan. Memahami pola berbicara fonetik berguna dalam pengajaran bahasa dan pengembangan teknologi pengenalan suara. Saya kembalikan kepada Silakan yang bertanya, satu pertanyaan dari kelompok 1, satu pertanyaan dari kelompok 2. Sudah memikirkan pertanyaan. Materi yang kedua. Ayo Mbak, kelompok 3 dulu ya. Yang slide 10
pro, PR. Selain pro ada juga re. Terus yang kedua contohnya ada gugus kode, misalnya ST, nah, huruf ST. Nah, contohnya bisa ada strong atau standar, itu masuk. Gimana Mbak? Nah, pertanyaan kedua tadi sudah berapa? Ini ya menurut sepemahaman saya ya. Jadi yang kelima ini konsonan ini ya, itu kayak proses di mana satu konsonan berubah menjadi konsonan lain. Nah di situ kan contohnya konsonan N bisa berubah menjadi M di P. Jadi kayak suaranya itu bisa menjadi konsonan lain, sampai menjadi sampai. itu terpengaruh dari faktor lingkungan. Contohnya kita ngobrol nih. Nah, kata sampai dan apa? Sampai. Nah, itu mungkin ada faktor dari suara kendaraan bermotor misalnya. Nah, itu bisa jadi berubah gitu loh. Paham? Iya. Karena faktor lingkungan, suara lain. PP
sebelahnya T pada kata sampai terus menjadi sampah. Benar tadi yang dikatakan kelompok 2. Pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu contohnya apa? Pengaruh apa? Suara sepeda, apa lagi? Bunyinya hewan. Suaranya Hewan, terus hujan, angin, itu termasuk pengaruh lingkungan. Iya. Sebenarnya ini bukan konsonan M menjadi M. Itu bukan mutlak pada materi ini, tetapi dipengaruhi lingkungan atau suara-suara lingkungan yang dapat merubah konsonan ini sendiri. Contohnya sampai menjadi sampah. Sampah itu terdengarnya kita, yang aslinya pengucapannya tetap menjadi sampai. Oke, bisa pahami? Silakan kelompok 3. Jadi asli kelompok 2. Saya dari kelompok 2. Bila ada kekurangan dari kelompok 2, saya selaku moderator mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk berapa orang ini kelompok 3? Ayo, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Yang pertama adalah pemaparan materi, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga penutup. Langsung saja kepada materi, silakan. Apa sih itu silabel? Jadi silabel adalah unit pembentuk kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan fonem yang diucapkan dalam satu tulisan nafas. Sebagai contoh, kata kamus terdiri dari 2 suku kata, ka dan mus. Suku kata sering dianggap sebagai unit
dari kelompok 1 dan kelompok 2 mau